Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sejenak membahas salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap muslim, baik muslim yang kaya maupun muslim yang miskin, baik muslim yang sehat maupun muslim yang sakit, baik laki-laki maupun wanita, baik seorang musafir maupun orang yang mukim, baik dalam keadaan aman maupun dalam keadaan takut. Allah wajibkan kepada kita semua amalan ini. Amalan ini merupakan penyejuk hati bagi setiap muslim, yang sebelumnya juga adalah penyejuk hati bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah salat 5 waktu. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu merupakan rukun Islam. Salat 5 waktu merupakan salah satu dari rukun Islam yang apabila seorang meninggalkannya atau meninggalkan salah satu darinya, maka dia telah keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin." Mereka kembali kepada Allah dengan bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, dan laksanakanlah salat, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, hadhil ayatu mimma istadalla bihi man yara takfira tarikis salah lima yaqtadhihi mafhumuha wa hiya min a'dhami ma warada fil Qur'ani fi fadlis salah. Ayat tadi merupakan salah satu dalil yang dijadikan dalil oleh para ulama akan kafirnya orang-orang yang meninggalkan salat. Dari ayat ini dapat difahami dia adalah sebesar-besar dan seagung-agungnya perintah yang datang di dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dan mereka orang-orang musyrikin adalah dalam masalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia kufur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah." Perbedaan yang ada di antara seorang
dan dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Dan dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka tidak memandang sesuatu dari amalan-amalan yang apabila ditinggalkan menjadikan seorang keluar dari Islam selain dari perkara meninggalkan salat. Berkata sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "La hadza fil Islam liman taraka shalah." Tidak ada hak dalam Islam bagi seorang yang meninggalkan salat. Beliau juga mengatakan, "Man dayya'a salatahu fahuwa lima siwaha adya." Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia akan lebih gampang meninggalkan amalan-amalan yang lainnya. Oleh karena itu, amalan yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat adalah masalah salat. Apabila salat baik, maka seluruh amalannya akan baik. Apabila salatnya rusak, maka seluruh amalannya rusak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama kali yang akan dihisab nanti pada hari kiamat adalah masalah salat. Fa in salahat salahal amalu kulluh wa in fasadat fasadal amalu kulluh. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalannya akan baik pula. Dan apabila salatnya rusak, maka seluruh amalannya akan rusak. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan kewajiban pertama dari amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat manusia ketika Rasulullah Mi'raj ke langit. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau naik ke langit ke-7, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah mewajibkan salat 5 waktu. Bahkan kewajiban yang pertama dan kewajiban yang terakhir yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat 5 waktu. Beliau bersabda, "As-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum." Di akhir hayatnya ketika Rasulullah sakratul maut, beliau mengingatkan, "Salatlah, salatlah." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjalankan salat dan senantiasa menjaga salat wajib kita. Dan Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita untuk menjaganya. Beliau bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka dia akan mendapatkan cahaya dan petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat nanti. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan. Barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan petunjuk, dan tidak akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat nanti. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama Qarun dan Fir'aun dan Haman dan Ubay bin Khalaf, 4 pembesar orang-orang kafir, naudzubillahi min dzalik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengancam bagi orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu dan bagi orang-orang yang melalaikan salat 5 waktu dengan ancaman dosa yang besar dan sebagai pengikut hawa nafsu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat wa sawfa yalqawna ghayya." Maka datanglah generasi-generasi setelah mereka, orang-orang yang meninggalkan atau melalaikan salat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan menemukan yang namanya al-ghayya. Ghayya itu berkata Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, humul ladzina fasawfa yalqawna khusranan wa syarran. Mereka akan menemukan kerugian dan keburukan pada hari kiamat nanti, wa adzaban aliman syadidan, dan azab yang pedih lagi dan azab yang keras. Begitu pula orang-orang yang melalaikan salat dari waktunya dan menunda-nunda salat ini juga mendapat ancaman yang berat pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Allah sebutkan celaka bagi mereka yang salat. Tapi salatnya seperti apa? An salatihim sahun. Yang mereka itu lalai dari salatnya. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, humul ladzina yuakhiruna an waqtiha. Mereka itu orang-orang yang mengakhirkan salat dari waktunya. Mereka mengakhirkan salat dan menunda-nunda salat sampai di akhir waktu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Amma ba'du, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap muslim, baik dia dalam keadaan aman maupun dalam keadaan takut atau dalam keadaan perang. Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kepada setiap muslim laki-laki untuk melaksanakan salat berjamaah. Karena Allah Azza wa Jalla ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar berperang bersama sahabat-sahabatnya, Allah tetap memerintahkan kepada beliau dan sahabat-sahabat beliau untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Namun ketika perang, mereka melakukan salat berjamaah di tempat mereka berperang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apabila engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka, yaitu di tengah-tengah sahabatmu, lalu engkau ingin melaksanakan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat bersertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang salat bersamamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka berpindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaknya datang golongan yang lain yang belum salat, lalu mereka salat bersama denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menjandang senjata mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita salat 5 waktu dengan cara berjamaah di masjid bagi setiap laki-laki tanpa ada uzur, kecuali jika ada uzur seperti dia sedang sakit atau dia sedang musafir atau dia sedang dalam keadaan di tempatnya hujan. Nah, ini uzur yang syar'i. Diriwayatkan
oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man sarrahu an yalqa Allah ghadan musliman falyuhafidh ala haula'i salawat." Barang siapa yang ingin berbahagia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat dalam keadaan muslim, maka dia hendaklah menjaga salat-salat 5 waktu haitsu yunada bihinna, ketika dipanggil dia untuk melakukan salat berjamaah di masjid. Fa innallaha syara'a ala nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunnanal huda, karena Allah telah mensyariatkan kepada nabi kalian sunnah petunjuk. Wa innahu min sunanil huda, dan sesungguhnya salat 5 waktu itu bagian dari sunnah petunjuk. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum. Kalau seandainya kalian salat di rumah kalian dan kalian melakukan salat di rumah kalian dengan sendiri seperti orang yang menyelisihi ini, yang salat di rumahnya, sungguh kalian telah meninggalkan sunnah petunjuk. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum, dan jika kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, sesungguhnya kalian telah sesat. Wa ma min rajulin yatatahhar fayuhsinut tahur thumma ya'madu ila masjidin min hadhil masjid illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yakhtuha hasanah. Tidaklah seorang lelaki dia berwudu di rumahnya atau berwudu di masjid, kemudian dia melangkah menuju masjid untuk melakukan salat, maka akan ditulis setiap langkah kakinya 1 pahala. Wa yarfa'u biha darajah, dan Allah akan mengangkat 1 derajat di setiap langkah kakinya. Wa yahtu anhu biha sayyi'ah, dan Allah akan menghapuskan 1 dosa di setiap 1 langkah kakinya. Wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq, dan kami telah menyaksikan, kata Abdullah bin Mas'ud, tidaklah orang yang menyelisihi dan berpaling dari solat berjamaah di zaman kami melainkan orang-orang munafik. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rijlain hatta yuqamu fi shaf, dan sungguh dahulu ada seorang yang digiring dalam keadaan sakit, tidak bisa melangkah. Dia dipapang oleh saudaranya untuk pergi ke masjid dan bisa berdiri di saf-saf salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya dan hidayahnya untuk senantiasa menjaga salat 5 waktu, menjaga salah satu dari rukun Islam dan semua rukun-rukun Islam yang lainnya, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kelalaian dan menjauhkan kita dari berbagai macam keburukan. Kemudian hendaknya kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan hendaknya kita memperbanyak salawat di hari Jumat ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak salat di hari Jumat ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, salawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkan salam kepada beliau. Beliau juga bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat untuknya 10 kali lipat salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu ad-da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إننا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.